Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah makna. Untuk apa orang tua kita bekerja keras setiap hari? Untuk apa saudara-saudara kita dari daerah berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan? Untuk apa adik-adik kita yang baru lulus SMA sibuk belajar di tempat-tempat bimbingan belajar? Semua itu pasti ada maksud yang terkandung di dalamnya atau tujuan tertentu yang ingin mereka cari. Orang tua kita bekerja keras dengan memeras keringat dan membanting tulang agar kita bisa menikmati makanan bergizi, hidup layak, dan bisa membiayai anaknya. Sementara saudara-saudara kita yang mengadu nasibnya ke kota karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih besar. Mereka ingin mengubah nasib. Lain lagi tujuan adik-adik kita yang mengikuti bimbingan belajar. Mereka ingin diterima di perguruan tinggi favorit. Mereka yakin bahwa dengan belajar di perguruan tinggi favorit dapat memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan. Itu semua adalah makna daripada kehidupan yang setiap harinya kita atau orang lain yang ada di sekitar kita menjalaninya dengan tekun. Jika tidak ada maksud dan tujuan, mana mungkin orang tua kita mau bekerja keras, adik-adik kita mau belajar di bimbingan belajar, dan saudara-saudara kita yang dari desa mau ke kota untuk mengadu nasib. Semua ada maksud tertentu. Begitupun dengan hidup. Untuk apa kita bekerja kalau tidak tahu makna dan tujuannya? Untuk apa kita datang ke Jakarta atau ke kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia kalau tidak punya tujuan? Untuk apa kita begitu rajin ikuti bimbingan belajar jika tidak punya tujuan? Jadi semua ada tujuannya. Hidup adalah tujuan. Memiliki makna dan tujuan hidup berarti memiliki pelita. Pelita dalam hal ini adalah sebuah masa depan yang dirancang khusus oleh kita sendiri untuk berjalan di dalam kegelapan. Artinya kepercayaan diri kita atau cita-cita kita mampu menerangi sebuah kegelapan nantinya. Dengan tujuan hidup tadi, mengemban diri orang desa ke kota mencari pekerjaan, anak-anak belajar melalui bimbingan belajar, dan orang tua kita mencari membanting tulang mendapatkan sebuah rezeki untuk dinikmati bersama keluarganya. Semua mempunyai jalan hidup atau makna tersendiri yang ingin dicapai atau target tersendiri yang kita capai dalam kehidupan ini. Dalam cerita kehidupan kita, tujuan bekerja keras supaya bisa menikmati hidup di masa tua, kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam makna hidup yang menyesatkan, seperti yang diungkapkan seorang Kamarudin Hidayat dalam psikologi kematiannya. Dalam kacamata penganut hedonisme, hidup yang bermakna adalah yang memberikan kenyamanan dan kenikmatan. Dengan paradigma ini, kita menjadi sosok-sosok yang mengejar kenikmatan hidup semata. Akibatnya mulai dari masuk sekolah, mencari kerja, hingga membina rumah tangga. Pikiran kita hanya dipenuhi dengan tujuan mencari kenikmatan hidup yang terbatas. Padahal, benarkah kenikmatan hidup itu bisa mendatangkan kebahagiaan? Lebih dari itu, benarkah yang disebut kenikmatan hidup itu selalu dikaitkan dengan materi? Hanya saudaralah yang bisa berpikir secara logis atau berpikir secara matang mengenai kenikmatan-kenikmatan hidup ini.
kita tidak ada yang memungkiri bahwa semua orang membutuhkan materi seperti uang, makanan yang lezat. Namun semua itu harus seimbang dan proporsional, karena kebahagiaan tidak melalui berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi saja, tapi juga kebutuhan emosi. Inilah yang tidak dipahami kaum hedonis. Mereka tidak memberikan porsi yang seimbang antara kebutuhan emosi dan materinya. Jadi kita harus sadar, kenikmatan hidup hanya bersifat materi sesaat. Misalnya ketika kita bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, merasa begitu bahagia. Usia mobil sangat terbatas. Kita merasa begitu bahagia, padahal kita tahu 4-5 tahun mobil sudah menjadi rongsokan, sering mogok-mogok karena banyak komponennya mulai aus atau rusak. Kita tak lagi merasa bahagia memiliki mobil, bahkan terkadang membuat kita kesal. Jadi dalam hidup betul-betul harus ada keseimbangan antara keinginan dan kedamaian hati. Masih menurut Kamaruddin Hidayat, paham lain yang terkait dengan kenikmatan hidup adalah nihilisme. Menurut para penganut paham ini, hidup menjadi bermakna jika memang kita beri makna. Namun makna hidup hanya sebatas selama kita masih hidup di dunia. Oleh karena itu para penganut paham ini sangat memuja masa remajanya. Jadi hati-hati, saudara yang selalu terobsesi masa remaja, di mana masa keemasan kita, di mana masa kuat-kuatnya kita, selalu mencari tantangan hidup, selalu mencari berbagai hal untuk menjadi kepentingan diri kita sendiri. Tidak pernah terpikirkan bahwa di masa tua kita nantinya bagaimana. Sering saya dengar ungkapan mudah-mudi bahwa apa guna berkaya-kaya di masa tua jika masa mudanya tidak berpoya-poya. Hal seperti ini sangat menyesatkan. Buat saya terlalu menyesatkan. Jadi pola pikir kita, mindset kita, cara kita berpikir harus betul-betul menjadi terperinci. Bahkan kalau saya sadari di sini harus memusatkan pikiran bagaimana kita tenang di masa tuanya nanti. Jadi harus dipikirkan dengan terampil, dengan matang, supaya di masa tua kita yang seharusnya menikmati hidup, disitulah ketenangan jiwa, kedamaian hati selalu menjadi prioritas utama. Jadi hati-hati buat anak muda, buat remaja yang selalu mengisyaratkan dirinya untuk senantiasa menikmati hidup di masa muda. Oke lah, jika kemampuan saudara atau Anda bisa menempatkan pada posisi itu di masa remaja, apa salahnya jika tetap memperhitungkan di masa tua nanti? Karena pada masa tua di mana kita sudah tidak mampu untuk meraih segala sesuatunya, hanya menjadi derita bagi orang lain, disinilah kita harus berpikir keras dan betul-betul mengedepankan sebuah statement untuk bagaimana caranya kita bahagia di masa yang akan datang. Jadi cerita pada malam hari ini adalah keseimbangan hidup. Selalu ada benarnya. Setiap kali orang tua atau petua-petua kita berkata, kehidupan hanyalah sementara. Kehidupan hanyalah sebatas apa yang kita inginkan. Namun perlu disadari bahwa kehidupan adalah sumber daripada segala pencapaian.
Jika saudara dalam hal ini mampu memberikan segala sesuatu hidup ini menjadi bermakna, itu mungkin lebih baik dibanding kita akan tersesat di dalam sebuah kegelapan menghantui kita setiap saat dan selalu mengintai kita dari belakang, bahkan dari depan. Jadi hati-hati dalam menjalani hidup. Hidup dalam hal ini ada keseimbangan, di mana kita harus berbuat baik di saat perjalanan buruk kita sudah terlewatkan, di mana kita harus menabur jika nanti kita harus menuai keberhasilan itu. Hati-hati dalam menjalani hidup, karena hidup hanyalah sekali. Jika saudara terperosok dalam sebuah lubang kegelapan, cepat-cepatlah bangkit dari segala sesuatu yang akan menjadikan saudara terpuruk nantinya. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum.